Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Oke, pada video kali ini seperti yang udah kalian lihat di judul dan juga thumbnail, aku bakal kembali lagi ngebahas segmen cara menambahkan berat badan. Nah, tapi kali ini aku bakal ngebahas topik yang berbeda ya. Aku bakal ngebahas bagaimana cara mengatasi jerawat yang justru timbul itu di bagian badan, seperti di bagian punggung dan juga daerah badan lainnya ya. Karena kemarin aku udah ngebahas nih cara mengatasi jerawat akibat efek samping obat penggemuk badan, tapi itu lebih bertepatan di wajah. Dan kali ini aku bakal ngebahas yang justru timbul di daerah badan. So, kalau buat kalian yang penasaran kira-kira caranya gimana dan apa sih penyebab si jerawat itu timbul di daerah badan kita selain karena efek samping dari obat penggemuk badan, jangan di skip videonya dan sampai selesai. Nah, jadi sebelum kita menuju ke cara mengatasinya, justru kita harus tahu dulu dong kira-kira apa sih penyebab si jerawat itu muncul di daerah badan. Nah, kali ini kita akan bahas seputar video efek samping dari obat penggemuk badan yang justru bikin jerawatan kan. Nah, selain dari efek samping si obat penggemuk badan itu, ternyata juga ada nih penyebab yang lainnya yang semakin memicu si jerawat itu muncul di daerah badan kalian, seperti di punggung ya. Apa aja sih kak penyebab dari si jerawat itu muncul di daerah punggung dan badan kita lainnya? Salah satunya adalah ketika kalian menggunakan baju atau pakaian itu bergesekan ke badan kalian saat badan kalian itu sedang basah, atau mungkin saat kotor, atau mungkin si pakaiannya itu bahannya tuh agak bikin kulit kalian tuh iritasi dan lain sebagainya. Dan untuk penyebab yang kedua adalah pada saat badan kalian itu lagi berkeringat atau justru juga lagi kotor, itu juga bisa menyebabkan si jerawat itu muncul di daerah punggung dan juga daerah badan kalian lainnya. Jadi untuk kalian yang ingin menyembuhkan si jerawat itu, saran aku diminimalisir dulu untuk tidak ngebersihin badan. Jadi usahakan kan tetap mandi, tetap ngebersihin punggungnya. Lebih baik lagi sih dikasih sabun antibakterial langsung seperti sabun Dettol atau mungkin sabun-sabun yang mengandung antibakteri dan juga anti kuman. Dan juga kalian bisa rajin dulu nge-scrub badan. Pokoknya ngerawat tubuh kalian dengan body care yang bikin si bakteri itu musnah. Dan juga penyebab yang terakhir adalah menggunakan perhiasannya. Jadi perhiasan itu kan yang digunakan di badan langsung itu mungkin mengena ke bagian leher ya, seperti kalung. Itu juga bisa menyebabkan si jerawat itu muncul atau mungkin beruntusan itu muncul di daerah badan kalian, seperti mungkin di belakang leher ini kan. Pada saat kalian menggunakan si kalung itu, mungkin kulitnya kalian itu adalah kulit yang sensitif. Jadi saran aku sih agak diminimalisir aja dulu penggunaan perhiasan pada kulit kalian yang mengalami sensitif. Apalagi tuh perhiasan-perhiasan yang mungkin tidak baik dipakai di kulit, mungkin ada kandungan-kandungan yang lainnya juga. So, setelah kalian tahu apa aja sih penyebabnya, kalian bisa agak sedikit meminimalisir si penyebab itu ke tubuh kalian. Selain dari penyebab utama ya, penyebab utamanya kan kita bahas di sini adalah efek samping dari obat penggemuk badan. Nah, sekarang kita udah tahu nih penyebabnya, kita justru juga pengen tahu dong kira-kira apa sih obat dari si jerawat itu kak. Aku pengen biar lebih cepat sembuh, nggak perlu ke dokter deh kak, pengen obat yang lebih alami gitu kan. Nah, aku justru mau saranin ke kalian kalau memang si jerawat itu masih agak minim gitu, nggak terlalu parah atau masih baru-baru timbul, itu kalian bisa diobati dengan misalnya skincare atau mungkin penggunaan bahan-bahan aktif yang dikhususkan untuk si jerawat itu. Atau juga kalian bisa menggunakan sabun yang antibakterial, pakai sabun-sabun yang anti kuman, terus juga rajin-rajin untuk nge-scrub badannya dan juga ngebersihin badannya, jangan terlalu berkeringat juga. Kalaupun kalian berkeringat, usahakan jangan tidur atau mungkin tidak membersihkan badannya itu sebelum tidur. Setelah itu kalian juga bisa menggunakan antibiotik seperti obat-obat jerawat dan juga obat-obat yang memang dikhususkan untuk badan yang sedang alergi atau sedang mengalami iritasi. Dan jika si jerawatnya itu udah radang banget atau udah parah banget, udah merah-merah banget itu muncul di badan kalian, saran aku langsung aja dikonsultasikan ke dokter, karena biar lebih jelas dan lebih pasti apa obat yang akan diberikan, dosisnya apa dan gimana itu lebih pasti. Lebih baik langsung aja dikonsultasikan ke dokter, karena mungkin itu kandungan steroid yang kalian minum
minum dari obat penggembung badan itu udah parah banget masuk ke tubuhnya kalian. Jadi jangan hanya nyembuhin yang di luarnya aja, kalian juga harus nyembuhin yang di dalamnya. Jadi kalau udah parah banget, langsung aja dikonsultasikan ke dokter. Nah, udah beres kita nih menceritakan atau membahas seputar penyebab dan juga obat untuk mengatasi si jerawat itu. Nah, sekarang kita bakal move ke cara mengatasi jerawat yang timbul di badan kita dengan cara-cara alami yang bisa kalian lakukan di rumah. Nah, kira-kira apa aja sih Kak cara-caranya? Ada 4 cara yang bakal aku kasih ke kalian. Jadi buruan aja langsung ditonton, jangan di skip, dan bila perlu dicatat ya cara-cara ini karena bakal ngebantu banget buat kalian mengatasi si jerawat yang timbul di daerah badan kalian. Nah, untuk cara yang pertama adalah gunakan sabun khusus untuk kulit yang berjerawat ya. Sabun untuk khusus berjerawat itu ada juga dijual di berbagai store dan juga banyak sekali juga variannya itu dikhususkan untuk yang berjerawat. Kalau kalian bingung sih, kalian sebaiknya di searching dulu khusus sabun berjerawat itu seperti apa sih list-listnya. Dan kalau memang udah nggak nemu sabun khusus berjerawat itu, cari aja sabun yang khusus untuk antibakteri atau anti kuman. Hindari dulu penggunaan sabun yang untuk whitening, untuk moisturizing, pokoknya untuk bikin kulit cerah, karena kita sini harus fokus dulu mengatasi si jerawat yang timbul di badan kalian. Jadi pilihlah sabun yang untuk antibakteri, anti kuman, anti akne. Bila perlu kalian gunakan sabun yang mengandung asam salisilat karena itu juga bagus untuk mengatasi si jerawat dan juga peradangan. Dan juga kalian bisa gunakan sabun yang tidak terlalu banyak busa atau yang gentle aja. Kalau memang teman-teman suka pakai sabun cair itu juga nggak masalah. Dan kalau yang suka pakai sabun batang itu sebaiknya jangan disamakan sama orang lain ya. Jadi untuk sabun batang itu untuk kalian sendiri, jangan pakai sabun batang satu sabun digunakan untuk berbagai badan. Jadi saran aku harus lebih bersih dan higienis lagi. Oke. Nah, untuk cara yang kedua adalah hindari menggunakan pakaian yang ketat. Oke, ini tuh udah pastinya berpengaruh banget untuk tubuh kalian atau badan kalian yang lagi berjerawat akibat efek samping dari obat penggemuk badan. Nah, Kak, apa sih hubungannya pakaian ketat sama jerawat yang timbul di badan? Oke, teman-teman, kalau kalian menggunakan pakaian yang terlalu ketat atau mungkin ngepres banget di tubuh kalian, apalagi bahannya itu nggak nyerap keringat, nggak bikin kulitnya itu bernafas, bikin panas, bikin gerah, itu bakal memperparah iritasi, bikin gatal-gatal, dan juga bau badan yang semakin tidak sedap, dan juga bikin si jerawat itu semakin meradang karena si pakaiannya terlalu ketat, nggak nyerap keringat, nggak bersih. Jadi saran aku sih usahakan gunakan pakaian yang lebih longgar ya, jangan terlalu ketat, karena kalau longgar si kulitnya dan juga si pori-porinya itu lebih bisa bernafas dan juga nggak bakal bikin iritasi, nggak bikin gerah, nggak bikin si kulit ini tuh semakin parah peradangannya. Jadi untuk yang hobi banget nih pakai baju yang agak-agak ketat atau yang pingin tiap harinya tuh mungkin pakai pakaian yang agak ketat, untuk sekarang ini usahakan di skip dulu penggunaannya. Gunakan aja pakaian yang lebih adem, yang gak usah terlalu tebas, gak usah terlalu tebal. Jadi lebih baik gunakan aja yang agak-agak longgar, agak-agak tidak terlalu tebal, dan juga yang menyerap keringat ya. Cari banget tuh bahan yang nyerap keringat karena bakal bikin lebih gak numpuk si keringatnya dan gak bakal bikin semakin gatel, gak bikin semakin si jerawatnya itu beradang. Karena kalau udah gatel, udah meradang, udah bau, udah sumpek, udah panas, itu bakal semakin parah ya. Jadi usahakan gunakan pakaian dan pilihlah jenis pakaian yang tepat. Nah, untuk cara yang ketiga nih, untuk teman-teman yang bandel-bandel nih, mungkin suka banget yang namanya memencet jerawat. Jadi usahakan jangan dipencet ya, si jerawat itu jangan dipencet, apalagi yang mungkin timbul di badannya. Kenapa sih Kak jangan dipencet? Pertama itu kalian juga harus tahu ya, tangan kita ini tuh sumber bakteri, sumber kuman. Jadi kalaupun kalian udah cuci tangan dulu, habis itu kalian langsung mencet jerawat, itu juga salah ya, karena yang pastinya jerawat itu sumber bakteri. Terus kalian pencet, nanti pasti tangan kalian itu bakal kemana-mana deh, bakal megang handphone, bakal megang uang, atau bakal megang makanan, megang tempat, megang benda lainnya. Tuh kotor banget ya teman-teman, tangannya ini sumber bakteri. Jadi jangan sampai memegang jerawat. Jangankan jerawat sih,
Usahakan juga tangan ini tuh jangan sampai memegang wajah atau badan terlalu sering. Apalagi di musim yang sangat-sangat pandemi seperti sekarang ini, itu sangat-sangat harus dikurangi kebiasaan buruk seperti itu. Apa perlu dihilangkan gitu kan. Untuk yang lagi mengalami masalah jerawat di badan dan di wajah, jangan sekali-kali kalian pencet ya. Selain itu kotor, itu juga bikin kulit kalian itu semakin iritasi, dan juga jerawatnya itu bakal mati secara maksimal karena matang. Habis itu mati, tapi kalian pencet itu bakal ngebekas juga, bakal bikin si jerawatnya juga sakit kalau dipencet, terus juga kotor, terus juga bakal nggak bagus banget kalau misalnya kalian melakukan itu. Jadi saran aku, jangan sekali-kali dipencet ya, biarin aja dia sembuh sendiri, biar aja dia matang dulu. Kalau memang udah parah banget, biarin aja dulu menggunakan salep atau mungkin obat-obat untuk khusus berjerawat yang lainnya ya, jangan bandel, oke? Nah, untuk cara yang keempat adalah pakai obat jerawat dari bahan-bahan yang alami. Nah, kira-kira apa sih Kak bahan-bahan alaminya? Kalian bisa gunakan masker, kalau untuk wajah ya kalian bisa gunakan masker. Nah, kalau untuk badan kalian bisa menggunakan scrub, bisa menggunakan obat jerawat yang memang khusus untuk badan seperti sabun khusus untuk kulit berjerawat. Kalian juga bisa rajin-rajin lulurin badan gitu kan, pakai lulur juga bisa. Pokoknya gunakan aja bahan-bahan yang alami. Gak hanya dari luar ya teman-teman, dari dalam juga perlu. Jadi kalian harus mengurangi yang namanya makanan-makanan yang menyebabkan jerawat, seperti kayak goreng-gorengan, terus juga makan coklat, terus juga kayak makan makanan yang gak sehat, dan juga hindari dulu yang menyebabkan stres. Jadi pola hidupnya juga harus sehat. Selain bisa nyembuhin dari luar, kita juga harus nyembuhin dari dalam. Salah satunya adalah jangan pernah yang namanya minum obat-obatan sembarangan ya, apalagi obat untuk menggemukkan badan. Jadi kalau kalian udah ngejalanin yang namanya pola hidup sehat, udah nggak lagi tidur sembarangan, makan sembarangan, dan nggak lagi minum obat-obatan yang bikin si jerawat itu timbul dan juga efek samping lainnya timbul, itu justru bakal lebih optimal hasilnya dibanding kalian hanya berhenti abis tuh pakai obat jerawat. Abis tuh kalau misalnya udah tiba-tiba berurusan pengen gemuk dengan cepat, langsung minum obat penggemuk badan, akhirnya muncul lagi dan gitu lagi, tuh percuma banget ya teman-teman, percuma banget. Jadi saran aku sih, gunakan cara-cara yang alami dulu untuk menggemukkan badan, gunakan cara alami. Untuk mengatasi jerawatnya, gunakan cara alami. Kalau memang udah parah-parah banget sih, barulah langsung aja pergi konsultasikan ke dokter yang memang lebih ahli. Ya, segitu aja video dari aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Buat kalian yang mau share pengalaman kalian mengkonsumsi obat-obatan penggemuk badan dan bikin efek samping jerawat di tubuh ataupun di wajah kalian, boleh banget langsung aja di share di kolom komentar bawah. Aku bakal bacain, dan kalau ada pertanyaan aku bakal langsung jawab. Dan kalau memang agak panjang pembahasannya, aku bakal bikin satu video seperti ini untuk ngebahas cara dan juga topik yang akan kalian komen atau kalian tanyakan di video aku. Dan buat kalian yang ingin lebih dekat lagi dengan aku, boleh banget langsung aja di follow Instagram aku di @suciaisyah22, dan boleh juga nih langsung aja share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, karena bakal ngebantu banget buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mengatasi jerawat yang timbul di badan ketika menggunakan obat penggemuk badan yang abal-abal. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat semuanya. Jangan lupa pakai masker ya, karena kalau kalian pakai masker itu juga bikin semakin parah deh musim yang sekarang ini. Jadi tetap gunakan masker. Oke, thank you so much for watching. Bye bye.